Ya, saudara, gelombang penolakan kelompok etnis Rohingya di bumi Serambi Mekah tak henti-hentinya disuarakan. Tuan rumah kian resah dan tak nyaman karena jumlah pengungsi Rohingya yang terus bertambah di Aceh. Lantas bagaimana mengatasi arus pengungsi Rohingya yang bertubi-tubi datang ke Indonesia? Dan bagaimana komentar masyarakat atas kedatangan etnis Rohingya? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, Dilema Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya. Penolakan demi penolakan terus disuarakan oleh masyarakat Aceh. Mereka tak terima kalau pengungsi Rohingya masih menetap di bumi Serambi Mekah. Padahal pengungsi Rohingya sudah datang silih berganti ke Aceh selama tahun 2023 dan jumlahnya semakin banyak. Tercatat November 2023 jumlahnya sudah mencapai 1.500 orang. Lantas mengapa etnis Rohingya terus datang ke Aceh? Dan kedatangannya selalu menuai polemik. Serta bagaimana tanggapan masyarakat terkait pilihan pengungsi Rohingya yang selalu dan mau menetap di Aceh? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Sejumlah mahasiswa menggeruduk tempat penampungan sementara Rohingya di Balai Mesuraya, Aceh. Diselimuti ketakutan, pengungsi Rohingya pun menangis histeris. Mereka dipaksa naik truk untuk dipindahkan ke Kanwil Kemenkumham Aceh. Aksi mahasiswa ini diklaim sebagai dukungan terhadap masyarakat Aceh yang menolak keberadaan pengungsi Rohingya. Kesannya seperti ada permainan, seperti yang kita ketahui bersama sudah ada beberapa tekong yang memasukkan Rohingya ke Aceh itu ditangkap. Nah, jadi hari ini sudah sepatutnya kami selaku mahasiswa yang mendukung langkah daripada masyarakat. Warga Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, mengepung dan mengancam akan merusak tenda pengungsi Rohingya yang sudah sebulan berdiri di wilayahnya jika tak kunjung dipindahkan. Banyaknya orang Rohingya yang mengungsi di dekat tempat tinggal mereka telah menimbulkan gesekan dan konflik dengan warga setempat. Segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Berandi. Ini yang diciptakan untuk saat ini. Adu mulut antar warga dengan petugas tak terhindarkan di depan pintu terminal peti kemas Pelabuhan Bebas Sabang, Pulau Weh. Warga kecewa karena tuntutan agar pengungsi Rohingya angkat kaki dari wilayahnya tidak didengarkan. Setelah itu, gelombang penolakan kembali datang dengan jumlah massa yang lebih banyak. Situasinya pun lebih ricuh, saling dorong, dan tak terkendali. Melihat gelombang penolakan di mana-mana, pemerintah daerah sesungguhnya tak menutup mata atas kegaduhan warganya soal Rohingya. Saya rasa masyarakat wajar karena menerima pengungsi Rohingya ini bukan sementara, sudah sejak tahun 2015. Nah, memang tidak ada satu areal yang disiapkan untuk kumpulan pengungsi Rohingya, apalagi kalau sudah jumlahnya ribuan. Untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu agak sulit. Itu makanya masyarakat mungkin menolak karena seperti itu. Namun Badan Pengungsi PBB UNHCR yang menangani pengungsi Rohingya masih belum tahu sampai kapan ujung dari arus pengungsi ini. Saya kira untuk saat ini belum ada yang bisa memprediksi seberapa lama penanganan pengungsi itu akan berjalan. Kalau kita berbicara pengungsi yang ada di Bangladesh saja sampai saat ini mereka masih cukup banyak ya. Jadi pengungsi pun kemudian tentunya akan mencoba mencari tempat-tempat di mana mereka bisa mendapatkan keselamatan dan keamanan. Jadi dari segi jangka waktu dari UNHCR kita tidak bisa pastikan karena ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan pengungsi. Fokus UNHCR tentunya lebih pada bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pengungsi di tempat di mana sudah ditetapkan oleh pemerintah lokasi mereka.
Meski begitu, akhirnya Bakamla RI buka suara setelah perairan Indonesia berkali-kali berhasil ditembus oleh kapal ilegal yang mengangkut orang-orang Rohingya. Katanya, 1 unit kapal KM Marore telah dikerahkan di perairan Aceh guna mengantisipasi datangnya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Dan kita di perairan Aceh bergabung dengan instansi lain, dengan TNI Angkatan Laut, dengan unsur-unsur dari Polri, sampai sekarang masih di laut. Dan seperti kita ketahui, belakangan ini sudah tidak ada lagi yang masuk. Tapi kita tetap mewaspadai. Untuk tahun 2024 kita akan tetap laksanakan. Lantas bagaimana masyarakat menanggapi penolakan warga Bumi Serambi Mekah terhadap pengungsi Rohingya? Kalau saya pribadi nggak setuju ya, karena bagaimanapun juga pengungsi Rohingya ini kan juga manusia juga, kita harus mempertimbangkan aspek HAM-nya juga. Jadi, tapi saya juga bisa mengerti kenapa saudara-saudara kita di Aceh juga mengusir, mungkin mereka punya alasan sendiri. Sebaiknya itu keputusan pemerintah di sana, karena kan penerimaan mereka adalah penerimaan dari pemerintah. Jika memang pemerintah masih bisa mengakomodir, mungkin bisa mengakomodir yang menjadi lebih menjadi penengah gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya setuju. Yang pertama, Indonesia juga kan masih banyak kekurangannya juga ya gitu kan, dengan adanya penambahan SDM yang baru dari luar yang kita nggak tahu mereka itu tujuannya apa ke sini. Kayak mengganggu aja sih. Sebenarnya kalau saya warga Aceh rame-rame menolak, ya saya juga setuju sih Mbak. Karena memang warga di kita aja masih banyak yang belum diperhatikan oleh masyarakat, oleh pemerintah gitu. Kalau alangkah baiknya atau dan bijaknya pemerintah lebih memperhatikan warga kita terlebih dahulu. Penolakan demi penolakan harus dihadapi oleh etnis Rohingya yang mengungsi di Aceh, Indonesia. Padahal mereka sudah datang dengan penuh harapan ingin keluar dari derita kehidupannya sebagai masyarakat terbesar di dunia tanpa kewarganegaraan. Sampai tak terasa sejak tahun 2015 hingga kini, total pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 1.700 orang. 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Awal mula warga etnis Rohingya pergi mengungsi karena ada konflik di Myanmar. Konflik tersebut menyebabkan pemerintah Myanmar tak menerima status kewarganegaraan mereka dan menganggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Akhirnya ketidakamanan yang terus meningkat mendorong etnis Rohingya untuk pergi dalam jumlah besar dan mencari perlindungan ke berbagai lintas negara. Rohingya adalah kelompok Muslim dari wilayah bagian Rakhine atau Arakan di Myanmar Barat. Mereka sudah tinggal di sini sejak abad 12. Tapi sebagian besar orang Myanmar tidak mengakuinya karena menganggap mereka hanya pendatang baru dari subkontinen India. Apalagi etnis Muslim Rohingya lebih mirip India dan Bangladesh daripada Myanmar. Pada saat Myanmar merdeka tahun 1948, Muslim Rohingya mulai mengalami penindasan sebagai kelompok minoritas. Tahun 1982, pemerintah Myanmar menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan di mana etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negaranya. Sejak mereka tidak diakui tapi masih tetap tinggal di Myanmar, kehidupan orang Rohingya mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi selama puluhan tahun. Akhirnya, orang Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar pada tahun 1990-an. Puncaknya terjadi pada tahun 2017. Sebanyak 742.000 orang Rohingya berlindung ke Bangladesh dan mengungsi di kamp pengungsian Cox's Bazar. Meski sudah menetap di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, pengungsi Rohingya masih mencari-cari tempat perlindungan, seperti ke Malaysia, Thailand, India, dan Indonesia. Dari situlah kelompok Rohingya dimanfaatkan oleh orang-orang jahat dalam kasus penyelundupan ke negara-negara lain, supaya bisa keluar dari kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Mereka harus membayar jutaan rupiah untuk menyeberangi lautan menggunakan perahu, dengan iming-iming dapat memiliki kehidupan baru di negara tujuan, seperti Indonesia. Padahal sesungguhnya orang-orang Rohingya ini hanya menjadi imigran ilegal. Diduga kuat di sini ada pengendalian dan ada keuntungan yang diambil oleh salah satu ataupun ada beberapa orang yang diduga pelaku penyelundupan. Maka pemerintah Indonesia akan usut tuntas dugaan keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsi Rohingya. Kemudian memastikan bantuan sementara yang diberikan untuk pengungsi Rohingya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Terdapat
dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Nyatanya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia semakin tak terbendung. Masyarakat Aceh yang tadinya mengutamakan asas kemanusiaan dalam membantu, lama-lama gerah sendiri. Wilayahnya semakin sumpek oleh tamu-tamu yang tak diundang. Lalu apa kata masyarakat untuk mencari jalan tengah dari dilema ini? Untuk pemerintah Indonesia, menurut saya sih seharusnya nggak usah ikut campur ya, soalnya mendingan ngurus masyarakat kita aja dulu. Soalnya saya lihat masih banyak nih kekurangan-kekurangan dan permasalahan yang harus pemerintah atasin untuk masyarakat kita. Antara pemerintah Indonesia dengan Myanmar, bagaimana bisa berkoordinasi mencari jalan tengah. Karena kita tahu nih kan pengungsi Rohingya ini kan ditolak di mana-mana ya, nggak cuma di Indonesia aja, di negara Asia Tenggara lainnya juga ditolak keberadaannya kan. Kayaknya dibalikin lagi ke pemerintah asalnya mereka gimana gitu ya, dan Indonesia juga nggak bisa punya punya andil juga gitu, karena kan bukan kewajiban kita juga ya untuk menampung mereka gitu. Bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Di Myanmar mereka ditolak, kenapa ketika datang ke Indonesia yang notabene adalah saudara, itu juga ditolak. Mungkin karena perbedaan ras atau perbedaan culture yang mungkin perlu ditengahin. Di mata dunia sesungguhnya Indonesia tidak wajib berpartisipasi menangani persoalan pengungsi karena tidak bergabung dalam Konvensi Pengungsi 1951. Namun pemerintah Indonesia tetap membuka pintu dan berharap Badan Pengungsi PBB UNHCR akan membantu mengatasi arus pengungsi Rohingya di tanah air. Intinya adalah saya meminta agar UNHCR terus membantu pemerintah Indonesia untuk mengadres isu ini. Ini bukan isu yang mudah, ini isu yang sangat besar tantangannya, dan Komisioner Tinggi UNHCR menyampaikan kembali komitmennya untuk terus membantu pemerintah Indonesia dalam rangka mengadres situasi ini. Tapi rupanya UNHCR pun mengharapkan bantuan pemerintah Indonesia untuk menyediakan lahan khusus yang dapat menampung para pengungsi Rohingya agar tidak mengganggu warga lokal. Kita tentunya berharap ada penetapan tempat penampungan pengungsi yang lebih aman, dan kita menyampaikan apresiasi atas pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kemenko Polhukam selepas kejadian beberapa hari lalu bahwa pengungsi akan ditempatkan di tempat yang aman. Tentunya kita saat ini melakukan komunikasi dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk melihat bagaimana teknis pelaksanaan dari hal ini. Di tengah dilema antara kepentingan masyarakat lokal dan sisi kemanusiaan, sesungguhnya apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia? Pemerintah harus tegas. Kenapa? Karena mereka ini kebanyakan dari penampungan yang ada di Bangladesh yang diusahakan oleh UNHCR. Mereka ini mau mendapat penghidupan yang lebih baik daripada penampungan di Bangladesh. Padahal mereka ini kan seharusnya menunggu di penampungan di Bangladesh untuk disalurkan ke negara-negara ketiga seperti Amerika Serikat, Australia, dan lain sebagainya yang merupakan anggota dari Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia sudah semestinya tak menutup mata terkait persoalan kelompok etnis Rohingya karena atas dasar kemanusiaan. Tapi di sisi lain, kepentingan rakyat bangsa ini tetap harus diutamakan. Apalagi banyak rakyat yang ketumpuan sudah getol minta didengarkan. Pada saat itulah kecakapan pemerintah dalam mengelola konflik perlu dibuktikan. Hanya dengan merealisasikan satu pilihan yang tegas, dilema yang dihadapi sebenarnya bisa kok terhapuskan. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan keadilan dan siapapun yang dibantu tak terabaikan karena dibantu sesuai kemampuan. Sorotan terhadap pengungsi warga etnis Rohingya membuka babak baru dilema kemanusiaan di Indonesia. Bangsa ini seolah masih bimbang antara perannya sebagai masyarakat internasional yang seharusnya turut serta dalam penanganan pengungsi Rohingya, tapi di sisi lain juga punya keterbatasan kapasitas dan kesabaran sebagai tuan rumah. Kini semuanya pun menanti sikap tegas pemerintah terhadap warga etnis Rohingya di Aceh.
Minimal punya solusi untuk warga agar tak terjadi keresahan. Demikian Kopi Pagi kali ini bersama saya Agnes Purba dan juru kamera Jeff Henderson. Salam SCTV.